Jakarta, kota megapolitan yang tak pernah tidur. Di balik hiruk-pikuk gedung pencakar langit dan padatnya lalu lintas, ada sisi lain yang tak pernah diungkap secara terbuka. Sebuah lorong tua di bawah tanah, tersembunyi tepat di jantung kota, di bawah Monumen Nasional. Konon lorong itu bukan hanya peninggalan sejarah, tapi juga saksi bisu dari sesuatu yang lebih gelap. Sebuah proyek rahasia, dan orang-orang yang terlalu dalam menggali kebenaran tak pernah kembali. Cerita ini bermula dari seorang arkeolog muda bernama Reza, lulusan arkeologi UI yang baru saja mendapat pekerjaan di Dinas Kebudayaan DKI. Tugasnya terlihat sepele, memeriksa peta kuno era kolonial yang baru saja ditemukan di sebuah rumah tua di Menteng. Namun di balik lembaran tua itu, Reza menemukan sesuatu yang mengusik. Sketsa lorong bawah tanah yang tidak pernah tercatat dalam arsip resmi. Lorong itu membentang dari Monas ke arah Istana Negara. Namun ada satu cabang aneh yang mengarah ke dalam tanah lebih dalam. Dan di situ tertulis dengan tinta merah samar, "Dilarang dibuka demi keselamatan kita semua." Reza penasaran, dan seperti kisah-kisah lama yang selalu dimulai dari rasa ingin tahu, ia memutuskan menyelidikinya sendiri. Ia menghubungi temannya yang bekerja di PU, memalsukan izin untuk masuk area bawah Monas yang sebenarnya tidak terbuka untuk umum. Malam hari diam-diam mereka menyusuri terowongan tua yang sudah lama ditutup beton. Tapi Reza bersikeras membongkar salah satu bagian tembok dengan alat berat kecil. Di balik tembok itu, ada lorong yang tak terjamah manusia selama puluhan tahun. Udara dingin, bau besi tua, dan sesuatu yang lebih ganjil. Dindingnya dipenuhi tulisan Latin bercampur huruf Jawa kuno. Dan di ujung lorong ada pintu besi tebal dengan lambang mata satu, mirip simbol organisasi rahasia. Setelah membuka pintu itu, Reza dan temannya tidak ditemukan selama 2 hari. Tim SAR hanya menemukan alat-alat mereka berserakan di pintu masuk. CCTV sekitar Monas mendadak mati selama 6 jam di malam mereka masuk. Yang lebih aneh, pada malam yang sama, banyak warga sekitar Monas mengaku mendengar suara dentuman dalam tanah dan suara rintihan panjang seperti suara orang menangis. Namun seperti berasal dari arah yang tak bisa ditunjuk. Seminggu kemudian Reza ditemukan, tapi ia bukan lagi orang yang sama. Ia duduk diam di halte Gambir, tak mengenakan sepatu, matanya kosong, dan mulutnya terus berbisik. Mata itu melihat segalanya. Jangan dibuka, jangan dibuka lagi. Seorang jurnalis bernama Yuda mencoba menyelidiki lebih lanjut. Ia menemukan bahwa pada tahun 1965 ada proyek rahasia pemerintah untuk membangun ruang bawah tanah darurat di bawah Monas sebagai bunker nuklir. Tapi proyek itu dihentikan mendadak tanpa alasan. Semua dokumen diarsipkan sebagai klasifikasi. Namun menurut mantan penjaga Monas yang sudah pensiun, pembangunan dihentikan bukan karena dana, tapi karena para pekerja terus hilang satu persatu. Ada yang mengaku mendengar suara anak kecil bernyanyi di lorong kosong. Ada juga yang mengaku melihat bayangan tinggi besar dengan kepala menyerupai topeng ondel-ondel, tapi matanya merah menyala. Kini terowongan itu sudah ditutup kembali oleh pemerintah dengan beton khusus dan pengamanan ekstra. Tapi Reza masih dirawat di RSJ Grogol. Ia masih sering menggambar simbol mata satu dan menulis angka 3031 berulang-ulang. Angka itu ternyata adalah kode proyek dalam dokumen tua era Orde Lama yang berjudul Proyek Mata Jakarta. Tak ada yang tahu pasti apa sebenarnya yang tersembunyi di bawah Monas. Tapi satu hal yang pasti, Jakarta menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang bisa dijelaskan oleh sejarah. Kalau kamu merasa Jakarta adalah kota modern tanpa misteri, mungkin kamu belum cukup dalam menggali atau belum cukup dekat untuk ditemukan.